Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kelompok kami akan membahas materi psikologi komunikasi, yaitu sistem komunikasi interpersonal, khususnya tentang proses berpikir dalam diri manusia. Perkenalkan, nama saya Aisyah Lubna Azizah dengan NPM 24351651647 dengan nomor absen 12. Saya Winnie Rizwandari Haryanto dengan nomor NPM 2435165166162 dengan nomor absen 30. Saya Nur Aini dengan NPM 243516516149 dengan nomor absen 28. Dan saya Maudi Zanahara dengan nomor NPM 243516516008 nomor absen 8. Dalam materi ini, kami akan menjelaskan bagaimana proses berpikir terjadi, mulai dari penggunaan lambang, konsep, hingga perbedaan antara berpikir autistik dan berpikir realistik. Kami juga akan membahas bagaimana berpikir berhubungan dengan pengambilan keputusan dan juga pemecahan masalah, termasuk dengan faktor-faktor yang mempengaruhi. Dan terakhir, kami akan menjelaskan tentang berpikir kreatif, tahap-tahapannya, dan faktor yang mendukung kreativitas. Dengan memahami hal ini, kita bisa melihat bagaimana proses mental berperan dalam komunikasi intrapersonal. Menurut kamu bagaimana proses berpikir membantu kamu memahami sebuah masalah sebelum bertindak? Menurut aku sih berpikir sebelum bertindak itu penting banget ya. Ya pastinya tuh aku ngarapin dulu nih inti dari masalahnya tuh apa. Terus abis itu yang pasti pertama juga aku tuh bersikap untuk gak panik dulu. Terus abis itu menentukan dulu nih masalahnya tuh kayak gimana. Terus baru berpikir apa sih langkah yang harus dilakukan setelah tahu masalahnya ini apa. Jadi sebelum bertindak itu aku bisa tahu langkah apa aja yang harus aku lakukan. Identifikasi dulu akar masalahnya apa, lalu perluas sumber informasi, terus analisis konsekuensi ke depannya dengan melihat dari berbagai sudut pandangan yang berbeda. Bagi saya, proses berpikir membantu saya mengidentifikasi dan memahami masalah sebelum bertindak. Proses berpikir sebelum bertindak bagi saya sangat penting untuk dilakukan, karena jika kita tidak berpikir sebelum bertindak itu bisa saja menyebabkan kita salah pilihan untuk dalam langkah. Proses berpikir tuh membantu kita buat menata informasi, menilai situasi, terus juga prediksi sebab akibat dari keputusan kan. Terus dengan pikir tuh kita nggak asal ngambil keputusan, terus tapi ada pertimbangan alternatif dari cara kita untuk memilih yang paling masuk akal. Apa faktor terbesar yang biasanya mempengaruhi keputusan penting yang kamu ambil? Pengetahuan, motivasi, atau sikap? Menurut aku pribadi sih pengetahuan jadi faktor utamanya ya. Karena makin banyak yang aku tahu, makin yakin juga untuk aku ngambil keputusan. Pengetahuan menjadi bagian paling penting. Dengan punya pengetahuan, kita mempunyai tolak ukur terhadap keputusan yang kita buat. Dari pengetahuan sih, soalnya motivasi maupun sikap pasti terbentuk dari seberapa luasnya pengetahuan atau wawasan yang kita punya. Kalau untuk faktor, semua faktor penting, tapi yang lebih besar pentingnya itu ada motivasi. Karena kalau motivasi itu mendorong kita buat mengejar hasil yang tertentu. Terus kalau pengetahuan memberi arah, tapi kalau motivasi itu menentukan tindakan kita selanjutnya gimana. Motivasi. Kenapa? Karena saya orang yang penuh dengan motivasi ketika saya dibimbing oleh orang-orang. Oke, terus kalau kamu menghadapi masalah sulit, strategi yang biasanya kamu lakukan untuk mencari solusi itu kayak gimana? Biasanya aku cari cara yang sebelumnya pernah berhasil, terus
kadang juga cari pola, terus ngelihat masalah dari sudut pandang baru. Jadi kayak kita perlu berhenti sebentar buat berpikir lebih jernih. Yang pertama itu yang pasti aku bertindak untuk panik ya. Terus habis itu analisis dulu nih, cari tahu dulu mana masalah yang paling mendesak atau yang paling penting. Terus baru selesaiin masalah satu biar nggak numpuk gitu dan nggak bikin stres. Kalau saya sih biasanya kasih space atau waktu untuk diri sendiri untuk lihat dan dari perspektif yang berbeda. Yang pastinya saya akan berdiam diri sejenak untuk memikirkan apa hal yang seharusnya saya lakukan. Ketika saya sudah berdiam diri dengan diri saya sendiri, biasanya saya akan membicarakan ide tersebut dengan teman-teman saya. Jika teman-teman saya berpikir itu adalah hal yang baik untuk dilakukan, maka saya juga akan melakukannya. Yang pertama mengidentifikasi atas kesalahannya, yang kedua menggunakan perspektif yang berbeda, dan yang ketiga membuat keputusan. Pernah banget, tapi biasanya tuh kepikirannya tuh pas lagi nggak fokus, misalnya kayak lagi mandi ya kan, terus misalnya lagi di jalan atau misalnya kayak lagi mau tidur sih, biasanya kayak gitu, kayak oh ini ya solusinya gitu kan. Terus kayak jadinya tuh informasi yang tadi aku katakan tuh tiba-tiba langsung ketemu gitu semua solusinya. Pernah nggak sih kamu mengalami momen aha gitu kayak dalam ketika kamu sedang mencari solusi? Kalau dong ceritain pengalamannya. Biasanya saya tuh kalau misalnya dapat ide atau solusi, biasanya ketika lagi kondisi yang nggak terduga, misalnya kayak saya lagi mandi atau misalnya kayak lagi ngelakuin hal lain, biasanya tuh kayak kepikiran, oh iya nih harusnya tadi tuh kayak gini gitu, tapi kayak lihat respon gitu loh pemikirannya. Momen aha dalam diri saya adalah ketika saya ingin mengikuti pentas seni bulan bahasa di kampus saya, dan pada saat itu saya berpikir untuk menambahkan kesan yang lebih istimewa, saya punya ide untuk merias wajah teman-teman saya agar lebih terlihat. Pernah, biasanya tuh ide tuh selalu muncul kalau misalnya kita lagi berpikir sejenak, ada berhentinya gitu. Terus kayak tiba-tiba ada aja momen dimana kita menemukan solusi kayak aha, gitu tuh kayak kerasanya semua tuh nyambung sendiri gitu loh, nggak dipaksa. Ketika rekan saya kesulitan bermain gitar di bagian kunci B minor, saya ketika ingat kalau pernah mempelajari kunci B minor, lalu saya memeriksa ide agar jadinya menekan peran B minor dengan mudah. Menurut kamu gimana cara menghasilkan ide kreatif yang benar-benar baru dan bukan sekedar ide biasa? Menurut aku sih ide kreatif itu muncul kalau misalnya kita mau mencoba hal baru ya, dan melihat dari sudut pandang yang berbeda. Pokoknya intinya tuh tetap mau explore, dengan mencoba hal baru, terus tetap cari inspirasi ya di luar gitu sih. Dari sih ide karena pada dasarnya manusia tidak benar-benar menghasilkan sendiri dan mendapatkan prediksi melalui sesuatu. Berani keluar dari jalur berpikir yang biasanya. Jadi jangan takut dengan ide yang awalnya terasa aneh. Cara paling efektif tuh membuka diri buat hal baru, gak takut sama untuk mencoba hal-hal baru ya biasanya. Terus biasanya tuh kreativitas tuh muncul kalau misalnya kita keluar dari zona nyaman kita gitu. Untuk menghasilkan ide baru, biasanya saya pastinya tidak akan jauh-jauh untuk mencari ide di sosial media. Lalu setelah itu saya kembangkan dengan situasi saya sendiri. Sekian wawancara dan pemaparan materi dari kelompok kami mengenai proses berpikir dalam komunikasi interpersonal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.